kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi, identifikasi, dan morfologi. Retrovirus merupakan virus yang termasuk dalam kelompok virus Retroviridae. Virus berkapsul yang memiliki genom RNA dan bereplikasi melalui intermediate DNA memiliki struktur, komposisi, dan cara replikasi yang sama. Membutuhkan enzim reverse transkriptase untuk melaksanakan transkripsi balik dari genom RNA menjadi DNA, yang kemudian dapat berintegrasi ke genom inang karena adanya enzim integrase. Virus ini cepat menjadi resisten terhadap obat virus dan menyulitkan pengembangan vaksin yang efektif terhadap retrovirus karena enzim reverse transkriptase tidak memiliki aktivitas proofreading atau seperti yang dimiliki oleh DNA polimers, maka retrovirus cepat sekali termutasi. Lalu identifikasi dan morfologi. Virus ini berkapsul yang memiliki genom RNA dan bereplikasi melalui intermediate DNA. Virion berdiameter 80 hingga 100 nanometer dan membran lipid sebelah luarnya bergabung dengan glikoprotein. Bentuk dan lokasi dari protein internal mencirikan berbagai varian genus retrovirus. RNA virion berukuran 7 hingga 12 kb, berbentuk linier, rantai tunggal, dan mempunyai polaritas positif. Setelah kita mempelajari tentang definisi, identifikasi, dan morfologi dari retrovirus, sekarang kita akan membahas tentang siklus hidup atau replikasi dan klasifikasi dari retrovirus. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kita akan bahas tentang siklus hidup atau replikasi pada retrovirus. Siklus hidup atau replikasi pada retrovirus dilakukan melalui reverse transcription. Pada reverse transcription, RNA genom induk diubah terlebih dahulu menjadi DNA tanpa intron yang disebut dengan cDNA atau komplementer DNA. Kemudian, melalui proses lanjutan cDNA menjadi RNA genom turunan. Siklus retrovirus atau replikasi retrovirus unik dibandingkan dengan organisme lain. Siklus replikasi retrovirus melalui beberapa fase-fase, yaitu yang pertama, infeksi. Retrovirus berhubungan atau bersentuhan dengan inang dan menginfeksi sel normal tubuh inang. Selanjutnya, internalisasi, yaitu genom RNA dari retrovirus masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Lalu transkripsi terbalik. Di tuan rumah sitoplasma sel, proses transkripsi balik berlangsung. cDNA dihasilkan dari genom RNA virus dengan bantuan enzim yang dikenal sebagai transkriptase balik dan prosesnya dikenal sebagai transkripsi balik. cDNA kemudian dimasukkan ke dalam inti sel inang melalui kompleks pori inti. Selanjutnya, integrasi. cDNA atau DNA virus sekarang menyatu dengan genom sel inang dengan bantuan enzim yang dikenal sebagai integrase. Lalu ada ekspresi gen viral. Gen virus kemudian ditranskripsi untuk membentuk mRNA yang kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein virus. Lalu pelepasan partikel virus. Partikel virus kemudian dilepaskan dari sel inang dengan memecahkan membran sel inang atau yang biasa disebut dengan fase litik. Lalu yang terakhir, infeksi menyebar. Partikel virus yang dilepaskan dari sel inang kemudian menginfeksi sel inang tetangga. Selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi retrovirus. Human infecting retrovirus secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 subfamili, yaitu oncornavirus. Oncornavirus terdiri dari Human T-cell leukemia virus type 1 atau HTLV1 dan Human T-cell leukemia virus type 2 atau HTLV level 2. Kemudian ada lentivirus. Lentivirus terdiri dari Human
Immunodeficiency Virus Type 1 atau HIV-1 dan Human Immunodeficiency Virus Type 2 atau HIV-2. Yang terakhir ada spumavirus. Spumavirus yang terdapat pada primata adalah simian fomivirus atau SFP. Virus ini banyak ditemukan pada primata dunia baru maupun lama. Ada 3,7 atau 11 dari 296 orang yang biasa berhubungan dengan primata telah terinfeksi oleh virus ini. Klasifikasi-klasifikasi yang telah saya sebutkan sebelumnya dilakukan berdasarkan morfologi dari virion dan analisis sekuens genomnya. Penyakit yang disebabkan oleh retroviridae yaitu yang pertama ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Apabila semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Yang kedua ada AIDS. AIDS ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab dan risiko HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV sesuai dengan nama penyakitnya. Apabila tidak diobati, HIV akan semakin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Faktor risiko penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Untuk gejala HIV sendiri yang menunjukkan stadium lanjut yaitu kehilangan berat badan dengan cepat, kemudian batuk kering, demam atau berkeringat pada malam hari, kelelahan, diare berkepanjangan, dan depresi serta gangguan saraf. Pengobatan HIV. Antiretroviral merupakan obat yang digunakan untuk memperlambat pertumbuhan virus HIV. Tujuan dan manfaat ARV ini adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan HIV, memperbaiki kualitas hidup penderita HIV, menekan replikasi virus secara maksimal, memulihkan dan memelihara fungsi kekebalan tubuh, mencegah dan mengobati oportunistik. Pengobatan HIV harus umur hidup dan sebelum memulai terapi ARV ini perlu dilakukan pemeriksaan psikologi dengan bertujuan untuk mengetahui status mental dan menilai kesiapan menerima pengobatan jangka panjang.